Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Kiai Haji Ahmad Rifai selaku pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Cinta Rasulullah. Dan yang saya hormati pula Dewan Juri yang arif lagi bijaksana. Dan tak lupa para hadirin sekalian yang berbahagia yang dapat hadir di majelis yang berbahagia ini. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Maha Penyayang, yang sayangnya tak terbilang, dan Allah Maha Pengasih, yang kasihnya tak pernah pilih kasih. Hadirin rahimakum, salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar dengan mukjizat terbesarnya Al-Quran. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Semoga tercurah limpahkan pula kepada para sahabat dan para pengikutnya yang kita hadir pada majelis yang berkah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dari kesimpulan hadis di atas, Rasulullah mengatakan bahwa sebaik-baik manusia, sebaik-baik insan adalah yang mau belajar Al-Qur'an. Sudahkah kita tanamkan kepada diri kita, kepada hati kita rasa ingin belajar Al-Quran? Sudahkah hadirin sekalian? Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita hendak mau belajar Al-Quran tetapi ada rasa yang ingin menahan kita, yakni rasa takut karena kita belum bisa membaca Al-Quran, belum bisa lancar dalam membaca Al-Quran, takut mendapatkan dosa, takut salah membaca Al-Quran, takut salah membaca makhrajul hurufnya, tajwidnya, panjang pendeknya. Jadi kita tidak jadi ingin menjadi belajar Al-Quran. Tidak, itu adalah salah besar. Kita tidak usah takut, karena kita tidak akan mendapatkan dosa meskipun kita salah membaca Al-Quran. Kita tidak akan mendapat dosa meskipun salah membaca makhrajul hurufnya, dalam membaca tajwidnya, panjang pendeknya. Yang penting hati kita ikhlas, niat ingin belajar Al-Quran, mengharap ridha Allah. Kita malah mendapatkan dua pahala sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mahir membaca Al-Quran, dia akan kelak bersama Rasulnya yang mulia lagi suci. Dan siapa orang yang membaca Al-Quran masih gagap dan tampak berat lidahnya, dia akan mendapatkan dua pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah, dari kesimpulan hadis di atas, kita tahu bahwa membaca Al-Quran dengan salah tapi hatinya tetap ikhlas mengharap ridha Allah, tidak akan mendapatkan dosa, melainkan malah mendapatkan dua pahala, yakni pahala belajar membacanya dan pahala membacanya. Jadi tidak usah takut, kan Rasulullah sudah mengatakan kita tidak akan mendapatkan dosa, malah mendapatkan dua pahala. Begitulah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Tetapi kalau masih ada rasa takut pada diri kita,
takut kalau Al-Quran itu sulit dipahami, sulit dipelajari. Takut baru mau belajar Al-Quran saja sudah mau belajar tajwid, belajar membaca huruf, belajar gharib dan lain-lainnya. Ini juga salah. Al-Quran itu mudah untuk dipelajari dan dipahami. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qamar ayat ke-17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir, yang artinya, dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran sebagai peringatan, dan adakah yang mengambil pelajaran? Hadirin yang dirahmati Allah, dari kesimpulan firman Allah di atas, kita sudah diingatkan oleh Allah bahwa Al-Quran itu mudah dipahami, Al-Quran itu mudah dipahami dan dipelajari. Jadi buat apa kita ada rasa takut untuk mempelajari Al-Quran kalau Al-Quran itu mudah? Allah dan Rasulnya sudah mengingatkan kita, sudah menjamin kita bahwa Al-Quran itu mudah. Belajar Al-Quran itu tidak sulit. Jadi kita tanamkan pada diri kita rasa ingin belajar Al-Quran yang kuat dan ikhlas mengharap ridha Allah. Jangan sampai ada syaitan yang mampu mengganggu kita dan menahan kita untuk belajar Al-Quran. Karena syaitan itu adalah musuh umat muslim di seluruh dunia. Belajar Al-Quran itu wajib bagi seluruh umat muslim, umat mukmin yang di Afghanistan, di Arab, di India maupun di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Belajar Al-Quran itu wajib hukumnya. Jadi kita harus menanamkan rasa ingin belajar Al-Quran yang kuat, yang ikhlas, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tergoda oleh syaitan yang terkutuk. Hadirin yang dirahmati Allah, itu masih belajar Al-Quran, masih belajar membaca Al-Quran, belum lagi kita menghafalkannya. Santri di sini sudah hafal pirang juz? Masya Allah, ada yang menjawab 35. Kita sebagai para santri menghafal Al-Quran, kita dapat mensyafaati 10 keluarga kita. Karena kita sudah menghafal dari 6.666 ayat dari Al-Quran dan 30 juz. Kita di sini untuk menuntut ilmu. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada piring pecah, jangan disimpan di dalam peti. Apabila ada kata-kata saya yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.